Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita ketemu lagi di mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Hari ini Ibu akan membahas tentang perubahan sistem pemerintahan di Indonesia. Nah, seperti yang sudah kita ketahui atau kalian ketahui, baik di mata pelajaran Pendidikan Pancasila maupun sejarah, bahwa Indonesia ini, pemerintahan kita ini beberapa kali mengalami perubahan sistem pemerintahan, ya kan? Nah, sebelumnya Ibu akan bikinkan tabel sistem perubahan di Indonesia. Bentar ya. Oke, kita mulai dari 1945 sampai dengan 1949, kemudian 1949 sampai dengan 1950, 1950 sampai dengan 1959, 1959 sampai dengan sekarang. Oke, segini aja secara garis besarnya. Satu, ada bentuk negara, ada bentuk pemerintahan, ada sistem pemerintahan, ada undang-undang yang digunakan. Oke, sebelum masuk ke sini, coba kalian cari dulu sumber yang bisa membantu kalian mengisi bagan yang Ibu berikan. Oke, Ibu kasih waktu kalian isi bagan di sini. Nanti kalian akan mendapatkan beberapa istilah seperti ada republik, kemudian ada kesatuan, kemudian ada parlementer, kemudian ada presidensial. Oke, ini nanti ada istilah-istilah ini yang kamu dapatkan. Nanti kalian tinggal masukin aja bentuk negara kita yang mana, apakah bentuknya republik, kesatuan, presidensial, atau parlementer. Nah, ini nanti masuknya bagian mana? Nanti kalian silahkan kerjakan. Nah, yang pertama Ibu akan jelasin dulu, atau Ibu bertanya deh tentang istilah republik. Oke, sering dengar republik kan ya, anak-anak ya? Sering nggak? Sering? Oke, jadi republik itu adalah kayak Indonesia nih, negara Republik Indonesia. Nah, republik itu adalah suatu negara yang dipimpin oleh seorang presiden. Itu selalu, republik itu adalah suatu negara yang dipimpin oleh seorang presiden. Karena ada negara monarki kan, monarki kan dia dipimpinnya oleh raja atau ratu, ya kan, kayak di Inggris. Nah, itu republik. Jadi republik ini adalah suatu negara yang dipimpin oleh seorang presiden. Nah, kemudian ada parlementer. Nah, ini ada parlementer, nanti masuknya ke sistem atau bentuk pemerintahan. Silahkan kalian cari. Nah, di sini kita akan mempelajari nanti tentang parlementer dan presidensial, ya kan? Indonesia pernah menggunakan dua sistem ini. Ada parlementer, ada presidensial. Bedanya apa? Oke, bedanya adalah gini, dalam suatu negara tampuk kepemimpinan tertinggi itu ada dipegang oleh dua bidang, yaitu sebagai kepala negara sama kepala pemerintahan. Oke, nah ini kan kepala negara dan kepala pemerintahan ini dia memiliki tugasnya masing-masing. Misalnya kalau kepala negara itu tugasnya misalnya mengangkat duta dan konsul, ya kan, menyatakan perang, terus melakukan perjanjian kerjasama. Nah, itu tugas kepala negara sebagai simbol kenegaraan. Nah, itu kepala negara. Sedangkan kalau misalnya kepala pemerintahan dia lebih ke administrasi negara, misalnya mengangkat dan memberhentikan para menteri, membuat undang-undang, kayak gitu kan ya, bersama DPR. Nah, itu jadi mereka punya tugasnya masing-masing. Nanti tugas kalian juga mencari perbedaan tugas kepala negara sama kepala pemerintahan. Oke. Nah, kalau di parlementer, kepala negara dan kepala pemerintahannya dipegang oleh dua orang yang berbeda. Kepala negaranya biasanya dipegang oleh seorang raja, ratu, sultan, gitu ya, syah, syekh. Nah, itu kalau parlementer. Sedangkan si kepala pemerintahannya itu dipegang oleh perdana menteri. Oke, nah sedangkan kalau di presidensial, kepala negara dan kepala pemerintahan dipegang oleh oleh satu orang yang sama. Misalnya di Indonesia saat ini adalah presidensial. Nah, Presiden Jokowi dia adalah seorang pemimpin yang
memegang kekuasaan kepala negara dan kepala pemerintahan. Nah, nanti ini berefek pada tanggung jawab kabinet atau menteri-menterinya. Kalau di parlementer, oke, karena kepala pemerintahannya adalah perdana menteri dan tugas kepala pemerintahan salah satunya mengangkat dan memberhentikan menteri, maka menteri-menteri bertanggung jawab kepada kepala pemerintahan, yaitu perdana menteri. Sedangkan kalau di presidensial, karena kepala negara sama kepala pemerintahan yang dipegang oleh satu orang, misalnya presiden kalau di kita, maka menteri-menteri itu bertanggung jawab langsung kepada presiden. Nah, di sini kapasitas presiden sebagai kepala pemerintahan, bukan sebagai kepala negara. Oke, sampai situ jelas ya. Kemudian ada negara kesatuan. Nah, pernah dengar istilah kesatuan dan persatuan kan ya? Nah, negara persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, jadi persatuan dan kesatuan ini melihat melihat ciri dari Indonesia, banyak sekali hal-hal yang beda di Indonesia, mulai dari budaya, suku, ras, agama, bahkan secara geografis yang dipisahkan oleh lautan. Itu kan biasanya itu bisa jadi potensi perbedaan yang menyebabkan disintegrasi bangsa. Tapi di Indonesia perbedaan itu dijadikan sebagai suatu potensi untuk menyatukan. Nah, itu istilah persatuan dan kesatuan itu adanya di situ. Jadi persatuan itu adalah suatu upaya untuk menyatukan potensi perbedaan suku, agama, ras dan kebudayaan yang ada di Indonesia. Jadi dijadikan suatu potensi besar yang baik untuk menyatukan Indonesia. Sedangkan kesatuan adalah suatu upaya untuk menyatukan potensi perbedaan kewilayahan, darat, laut, dan udara. Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut dan lebih dalam. Tapi sebelumnya silahkan kalian mengerjakan dulu tabel yang sudah Ibu siapkan. Masing-masing aja kalian bisa cari referensi di buku atau melalui Google. Oke, silahkan. Terima kasih.